Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Dina Osiska dan Syifa Srifauzia dari mata kuliah Human Resource Management Audit ingin membahas sebuah kasus mengenai audit kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Metalindo Wahana Putra. Simak terus videonya ya. Tentang perusahaan, PT Metalindo Wahana Putra Medan didirikan pada tahun 1978 dan mulai beroperasi pada tahun 1983. PT Metalindo Wahana Putra dikepalai oleh seorang pimpinan dan memiliki bagian-bagian tertentu yaitu koordinator marketing, sumber daya manusia, operasional perusahaan, administrasi laporan, mutasi persediaan, faktur, koordinator display, dan gudang. Akan tetapi, PT Metalindo Wahana Putra belum memiliki fungsi SDM yang baik. Perusahaan belum memberikan jaminan sosial kepada karyawannya dan belum melakukan perbaikan secara rutin dalam pengelolaan SDM agar tercapainya efektivitas. Hasil temuan audit. Pada kolom masalah, karyawan belum mendapatkan perlindungan dan jaminan yang jelas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Pada kolom kondisi, yang pertama, perusahaan menyediakan perlengkapan P3K. Yang kedua, perusahaan memasang tanda-tanda peringatan dan menyampaikan secara langsung kepada karyawannya. Yang ketiga, karyawan mengetahui tentang adanya material yang berbahaya. Pada kolom kriteria, perusahaan belum memiliki standar yang mengatur tentang program kesehatan bagi karyawan. Pada kolom penyebab, yang pertama, belum adanya peraturan secara jelas mengenai program K3 pada perusahaan. Yang kedua, perusahaan belum memberikan asuransi kesehatan pada karyawan. Yang ketiga, perusahaan tidak memberikan pelatihan P3K kepada karyawan. Pada kolom akibat, yang pertama, karyawan tidak mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, karyawan tidak memahami pemakaian perlengkapan P3K. Yang ketiga, karyawan tidak merasa terlindungi karena tidak mendapatkan asuransi. Selanjutnya ada kesimpulan. Penerapan K3 pada PT Metalindo Wahana Putra belum berjalan secara efektif dan masih terdapat kelemahan-kelemahan. Hal ini dikarenakan perusahaan belum mendokumentasikan tentang kebijakan dan ketetapan terhadap pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja dan juga belum memberikan asuransi kesehatan pada karyawannya. Lalu ada rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan yang pertama, perusahaan membuat peraturan tertulis dengan jelas mengenai kebijakan dan ketetapan program kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, karyawan diberikan dan diikutsertakan dalam jaminan kesehatan seperti BPJS dan jaminan kecelakaan kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan. Rekomendasi yang ketiga, perusahaan mengadakan pelatihan mengenai P3K kepada karyawannya agar karyawan memahami pemakaian perlengkapan P3K. Baik, sekian penjelasan mengenai studi kasus pada audit kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Ada quotes dari Lou Holtz, hidup adalah 10% apa yang akan terjadi padamu dan 90% bagaimana kamu menanggapinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.